Misalnya memutuskan mendukung Bukofifa, itu apakah tetap mencoba untuk memasang kadernya sebagai wakil, atau ketika sudah ada paket Kofifa Emil ini ya sudah, maka legowo saja PDIP mendukung pasangan yang sudah didukung oleh beberapa partai ini, Mas Ciko? Sebagai orang sebagai orang politik tentu kita memiliki cara-cara pandang masing-masing, upaya-upaya untuk dalam artian ada deadline-nya juga, ya kan? Sehingga kita juga mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh mayoritas dari koalisi dan juga Ibu Kofifa. Jadi ke depan ada banyak kemungkinan apakah kami juga akan mengikuti Kofifa Emil, bisa juga kami tetap menganggap bahwa kader kami ingin untuk ikut berkontestasi, ya itu berarti kalau memang tidak diterima artinya memang harus ada opsi bahwa kami maju dengan partai lain. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat ke Pak Sarmuji, bagaimana tanggapan dari Golkar ini kan sudah resmi ya mengusung paket Kofifa Emil begitu. Nah kemudian ketika ada seperti tadi disampaikan oleh Mas Ciko dan juga beberapa waktu lalu ada yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah, masih ada upaya untuk mendorong kader PDIP menjadi wakil Bukofifa, seperti apa tanggapan dari Partai Golkar? Ya sebenarnya itu sah-sah saja ya. PDIP menawarkan calon wakil gubernur mendampingi Bu Kofifa, sesuatu yang wajar saja sebenarnya. Tetapi dari sisi kami, ya sebenarnya kalau ada majelis, ada pertemuan, atau ada apapun, biasanya ini yang datang belakangan itu menyesuaikan agenda dengan yang datang duluan. Biasanya ini. Jadi itulah etika majelis, biasanya begitu. Jadi kebetulan kami ini orang yang datang lebih dulu. Kami sejak awal periode pertama Bu Kofifa juga mendukung Bu Kofifa Emil sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hari ini pun kami sudah menetapkan untuk mempaketkan lagi Kofifa Emil untuk maju dalam pilkada gubernur. Dan saya yakin mau PDI mau PKB itu pasti juga pada akhirnya akan ikut etika majelis tadi itu. Jadi pasti akan menyesuaikan diri dengan orang yang datang lebih dulu. Kecuali memang berniat untuk maju sendiri, gabungan dengan partai lain memajukan calon. Tetapi sampai hari ini saya tidak yakin mau partai PDI Perjuangan atau PKB memajukan calonnya sendiri untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Kenapa tidak yakin Pak Sarmuji? Satu, pilkada yang lalu, pilgub yang lalu, PDI dan PKB bergabung saja dalam posisi Bu Kofifa bukan incumbent. Itu salah sama Bu Kofifa. Kedua, ada hal yang jauh lebih strategis, yang itu sangat penting bagi eksistensi partai politik, baik itu semua partai politik lah. Yang harus diselamatkan itu adalah pilkada di tingkat kabupaten kota. Kebetulan ini serempak antara gubernur dengan kabupaten kota, ini serentak pilkadanya. Bu Kofifa ini harus besar. Kalau tidak linier dengan Bu Kofifa, maka ada kemungkinan akan sangat kesulitan calon-calon partai lain yang tidak mendukung Bu Kofifa. Kalau kami sebagai partai pasti akan berpikir mana yang harus saya selamatkan. Baik. Memilih untuk bertarung di gubernur dengan kemungkinan kalah, dengan kemungkinan juga terganggu di tingkat kabupaten kota, atau memaksakan diri. Pasti mereka akan menyelamatkan, menjaga zona yang paling penting yaitu kabupaten kota. Dan ini bukan kata saya saja. Saya menerima beberapa calon bupati dari kawan-kawan sebelah itu sikapnya seperti itu. Oke, baik. Saya ingin tanya pendapat ke Mas Ciko deh. Mas Ciko gimana nih? Tadi kan Pak Sarmuji ada satu hal menarik nih yang disampaikan. Kalau ada acara begitu ya, yang datang belakangan yang menyesuaikan yang sudah ada dulu begitu. Gimana Mas Ciko responnya? Iya.
Seperti Pak Sarmuji tadi menanggapi sikap kami, ya sama, sikap kami juga menganggap bahwa itu sikap yang cukup wajar. Ya kan, ini kan ada beberapa partai politik, istilahnya kalau kita bicara manusia ada beberapa kepala yang tidak mungkin keinginannya seragam. Nah, tapi kan semua nanti sedang diupayakan dan masih dalam koridor persiapan untuk benar-benar mensolidkan koalisi dan lain-lain, dan masih ada waktu menuju ke sana, dan pastinya dinamika perbedaan cara pandang, pikiran, dan keinginan ini suatu hal yang wajar. Dan menarik juga tadi juga teori yang disampaikan oleh Pak Sarmuji juga tidak salah terkait dengan kita bicara soal strategi untuk memenangkan. Nah, karena ini memang pilkada serentak dan memang baru pertama kali kita mengalami ini, dan ini bertak turun ke bawah. Dan memang dari awal saya katakan tadi tidak bisa dipungkiri bahwa Ibu Khofifah itu adalah tokoh yang sampai hari ini masih yang terkuat berada di Jawa Timur. Jadi itu semua sebenarnya nggak ada masalah bagi kami. Bagi kami apapun itu, tentu sikap partai di internal kami selalu menginginkan mengutamakan kader. Itu saya rasa juga terjadi di partai-partai lain ya dalam artian itu. Jadi pada akhirnya nanti tentunya keputusannya akan kembali kalau kita bicara terkait dengan kebijakan sestrategis untuk mencalonkan gubernur khususnya di daerah yang cukup penting seperti Jawa Timur ini, kita akan kembalikan pada sikap dari Ketua Umum kami. Jadi kita lihat nanti, dan bagi PDI Perjuangan juga sebenarnya opsi lain, bahkan kalau dianggap kansnya kecil dan lain-lain, bukan baru sekali kami mengambil keputusan seperti itu. Tapi tetap memang kami dari sejak awal mengutamakan untuk bisa bekerja sama dengan Ibu Khofifah. Oke, baik. Walaupun kami juga mengakui bahwa kader-kader di internal kami, kader-kader muda khususnya para bupati di daerah Jawa Timur ini juga kami anggap cukup mumpuni untuk bisa mendampingi beliau. Yang 3 nama itu Mas Ciko ya? Iya, saya mengutip apa kata Pak Said Abdullah gitu, bahwa bukan artinya kan kami bukan mengecilkan Pak Emil Dardak, justru Pak Said Abdullah sempat mengatakan itu kan Pak Emil Dardak ini kan levelnya level menteri lah. Supaya kader PDI bisa jadi wakil atau gimana tuh Mas Ciko? Iya, kira-kira begitu. Diakui ya oleh Mas Ciko ya. Baik.